Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, secara dikasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Imamat pasal 13. Hari ini ayat ke-29 hingga ayat ke-37. Imamat 13 ayat ke-29 hingga ayat ke-37 saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Bermula jikalau seorang laki-laki atau perempuan kena kudis kepalanya atau janggutnya, hendaklah ia itu diselidiki oleh imam. Jikalau sesungguhnya kelihatannya lebih dalam daripada kulitnya dan ada rambut yang kuning nipis padanya, hendaklah imam itu membilangkan dia najis, karena kudis itulah penyakit kusta pada kepala atau janggut adanya. Tetapi jikalau dilihat imam akan kudis kepala itu bahwasanya kelihatannya tiada lebih dalam daripada kulitnya, jikalau tiada padanya rambut hitam sekalipun, hendaklah imam mengurungkan orang yang kena kudis kepalanya itu 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 hendaklah dilihat imam akan penyakitnya, jikalau sesungguhnya kudis kepala itu tiada makin lebih termakan dan tiadalah rambut kuning padanya dan tiada pula kelihatannya lebih dalam daripada kulitnya, maka hendaklah disuruhnya cukur kepalanya, tetapi tempat kudis itu jangan dicukur. Lalu hendaklah imam itu mengurungkan pada kedua kalinya orang yang kena kudis kepalanya itu 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 hendaklah dilihat imam akan kudis kepalanya. Jikalau sesungguhnya penyakit itu tiada makan lebih makan dalam kulit itu, dan kelihatannya pun tiada lebih dalam daripada kulitnya, maka hendaklah imam itu membilangkan dia suci. Dan hendaklah orang itu membasuhkan pakaiannya, lalu sucilah ia. Tetapi jikalau kudis kepala itu telah berpecah-pecah di mana-mana pada kulit itu, setelah sudah ditunjuknya dirinya akan disucikan dan sudah dilihat imam akan dia bahwasanya kudis kepala itu telah terpecah-pecah pada kulitnya, maka tiada usah dicahari imam akan rambut yang telah jadi kuning. Itu karena najislah juga adanya. Ayat ke-37. Tetapi jikalau pada pemandangan matanya kudis kepala itu tiada makin lebih makan dan bertumbuhlah rambut hitam padanya, maka kudis kepala itu sudah sembuhlah dan orang itu pun sucilah, maka hendaklah imam itu membilangkan dia suci. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 13 ayat ke-29 hingga ayat ke-37 itu berbicara tentang kusta dari kudis atau bela penyakit pada kulit kepala berambut. Sekali lagi, Imamat 13 ayat ke-29 hingga ayat ke-37 berbicara tentang kusta dari kudis atau bela penyakit pada kulit kepala berambut. Saudara-saudariku, kudis kepala berambut baik pada perempuan maupun pada laki-laki dan pada janggutnya. Kulit kepala yang luka adalah tanda hukuman Tuhan pada orang-orang yang berkanjang dalam dosanya. Mazmur 68 ayat ke-22 terjemahan baru. Rambut itu artinya pemeliharaan Tuhan. Matius 10 ayat 30 hingga 31. Karena berkanjang dalam dosa, maka Allah tidak lagi memeliharanya, tetapi pagarnya dalam arti tanda kutip dilepas. Ayub pasal 1 ayat ke-10, Mazmur 80 ayat 13 hingga ayat ke-14, Yesaya 5 ayat ke-5 hingga ayat ke-6. Kalau pagarnya dilepas seperti Ayub, maka setan dapat kebebasan bekerja. Itu berarti celaka. Mungkin pada hartanya, kesehatannya, dan lain-lain. Kalau tak dilepas Tuhan, celaka itu tidak datang. Sebab itu anak-anak Tuhan bebas khawatir, sebab semua dalam tangan Tuhan. Saudara-saudariku,
Orang ini menderita banyak sebab setan diizinkan bekerja menggarapnya. Inilah kulit berambut di kepala yang luka-luka berbela penyakit. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini diperiksa baik-baik oleh imam. Kalau 7 hari tidak jelas, tambah 7 hari lagi. Orang-orang yang sudah dewasa rohani atau laki-laki berjanggut itu tanda dewasa. Ya kan? Tetapi mengalami diangkat tagernya, dalam arti tanda kutip, tak boleh langsung disalahkan. Observasi teliti 2 kali 7 hari. Jangan seperti teman-teman Ayub yang langsung menghujani Ayub dengan prasangka dan tuduhan-tuduhannya. Sehingga akhirnya mereka sendiri yang dihukum oleh Tuhan. Ayub pasal 42 ayat ke-7. Kalau memang kusta, apa boleh buat? Diasingkan. Saudara-saudariku, biasanya orang yang dewasa rohani tidak mudah mau berdosa lagi. Tetapi kalau memang kusta, diasingkan. Saudara-saudariku, tanda-tanda utama kusta pada bela di kulit kepala berambut. 1. Sekali lagi, tanda-tanda utama kusta pada bela di kulit kepala berambut. 1. Rambut kuning. Kuning yang biasa adalah warna emas. Kuning penyakit seperti ini dalam warna emas dosa. Artinya kesukaan dosa. Ibrani 11 ayat ke-25. Adanya rambut kuning berarti adanya macam-macam usaha mencari kesukaan dosa. Kesukaan dari perjinahan atau percabulan. Kesukaan ya kan, obatan atau bergemar dengan kuasa-kuasa gelap. Kesukaan kebencian, sadis, kejemawaan dan lain-lain. Kesukaan dosa misalnya Demas, 2 Timotius 4 ayat ke-10, 1 Timotius 5 ayat ke-6. Yang kedua, tanda-tanda utama kusta pada bela di kulit kepala berambut. Yang kedua adalah kurus. Nipis adalah tanda hampir-hampir tidak ada pemeliharaan. Kejadian 41 ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-23, serta ayat ke-24. Hidup rohani sama sekali tidak dirawat. Kurus kering. Kadang-kadang nampaknya dalam arti tanda kutip makin banyak. Tetapi ternyata tetap kurus. Ya kan? Dan yang ketiga, ya kan? Tanda-tanda utama kusta pada bela di kulit kepala berambut. Yang ketiga, lebih dalam dari kulit. Dalam juga kena masuk ke dalam atau ada daging jahat. Bukan hanya luar ada bela, tetapi juga dalam hati. Hatinya penuh kebencian akan Tuhan. Marah, persungutan, pemberontakan, dan perlawanan. Jadi, saudara-saudariku, ini gambaran seorang yang menderita, melarat, sebab dihukum Tuhan. Atau dalam arti tanda kutip pagarnya dibuka dan didapatkan banyak usaha-usaha mencari kesukaan dosa. Hidup rohaninya amat kurus, tak peduli lagi perkara-perkara rohani. Atau kadang-kadang dalam arti tanda kutip makin besar, ikut kebaktian rohani, tetapi rohaninya tetap kurus, najis, penuh dosa, tidak ada salib dalam hatinya. Penuh perkara-perkara keji melawan Allah. Sekali lagi penuh perkara-perkara keji melawan Allah. Inilah kusta. Sekalipun dewasa rohani harus dipisahkan supaya jangan menajiskan yang lain. Saudaraku, ini keji kusta. Tetapi jangan gopoh-gopoh mengambil kesimpulan. Periksa baik-baik. Kalau ragu-ragu, kurungkan 7 hari. Menunggu seperti Allah. Kalau ragu-ragu dicukur semua rambutnya. Kecuali tempat yang berbela. Cukur itu sama dengan malu. 1 Korintus 11 ayat ke-6. 2 Samuel 10 ayat ke-5. Kalau sesudah dicukur, tempat yang sehat juga menjadi berbela. Itulah kusta. Seringkali dalam arti tanda kutip pemeriksaan, orang-orang ini menjadi malu. Tetapi seorang yang tulus di hadapan Tuhan, sekalipun merasa malu, seolah-olah orang yang bersalah tidak akan timbul penyakit atau bela itu. Saudaraku,
Ayub menjadi malu karena pagarnya diangkat dalam arti tanda kutip atau ujian. Daud dipermalukan Simei. Daud memang berdosa, tetapi ini belanya. 2 Samuel 12 ayat ke-11, 2 Samuel 16 ayat ke-5. Namun sesudah dalam arti tanda kutip dicukur demikian, Daud merendahkan dirinya, tidak keluar perkara-perkara yang keji, tidak ada hal-hal yang jahat keluar dari mulut dan hatinya, tetap tumbuh rambut hitam. Artinya normal, Tuhan pelihara lagi. Sekalipun malu, hati Daud tidak pahit, tidak masuk ke dalam kulit. Saudara-saudariku, ini berarti bela penyakit pada kulit kepala Daud sudah sembuh. Ayub hampir-hampir menjadi kusta karena membela diri. Ia mulai menjadi sombong dan mulai menyalahkan Allah. Elihu menegurnya. Kemudian Allah sendiri menegurnya. Dengan segera Ayub tersungkur di bawah kaki Tuhan dan ia disembuhkan dalam arti tanda kutip. Raja Ahasia dilepas pagarnya oleh Tuhan. 2 Raja-Raja 1 ayat 1 serta ayat kedua. Sehingga lumpuh. Kulit kepalanya dalam arti tanda kutip berbela. Dan sesudah ditunggu-tunggu sekian lamanya. Bukannya makin bertobat. Tetapi tambah menjalar. Hatinya makin jahat. Atau makin dalam. Dan ia mencari berhala. Perbuatannya melawan Tuhan. Nabi Elisa mau ditangkapnya. Inilah kusta di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak ada rambut kuning. Tipis dan ia dibinasakan hukuman Tuhan. Demikianlah kusta yang terbit dari bela pada kulit kepala yang berambut. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita dalam Imamat pasal 13 ayat ke-29 hingga ayat ke-37. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.